Hari ini tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Dan hari Tarwiyah tidak ada puasa khusus di dalamnya, dan tidak ada hadis khusus dari Nabi SAW untuk kita berpuasa Tarwiyah, berpuasa di tanggal 8 Zulhijjah, terkecuali hadis umum dari Nabi SAW bahwa 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah adalah hari-hari termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal soleh, dan puasa termasuk amal soleh. Maka boleh bagi kita untuk berpuasa di hari ini tanggal 8 Zulhijjah. Dan siapa di antara kita yang tidak sempat berpuasa, maka jangan sampai ia meninggalkan hari esok tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa di hari Arafah, di mana Nabi SAW ditanya tentang pahala orang yang berpuasa di hari Arafah besok hari. Pada saat jemaah haji berwukuf di padang Arafah, Nabi SAW mengatakan, ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Arafah ini dapat menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan dosa-dosa kita setahun yang akan datang. 2 tahun jemaah sekalian, dosa kita diharapkan oleh Nabi terhapuskan dengan puasa Arafah ini. 1 hari berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita berbeda pendapat, apakah dosa yang dihapuskan oleh Allah ini adalah dosa besar ataukah dosa kecil. Sebagian para ulama kita berpendapat bahwa dosa-dosa besar pun masuk di dalamnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Arafah. Itu yang dikatakan oleh mazhab Zahiriyah dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian jumhur ulama kita, kebanyakan para ulama kita mengatakan tidak, dosa-dosa kecil saja yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa besar itu harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita dosa kecil ataupun dosa besar, yang terpenting adalah kita berpuasa. Setelah itu kita perbaik prasangka kita kepada Allah bahwa dengan puasa itu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan kesalahan kita setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Mungkin saja kita terjatuh lagi ke dalam dosa, sudah mendapatkan jaminan diampuni oleh Allah. Tapi ingat, berpuasa dan perbaiki prasangka kita kepada Allah bahwa dengan puasa itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Bukan puasanya yang mengampuni dosa kita, bukan puasa Arafah yang mengampuni dosa kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa kita. Dan karena kita menjalankan syariat Allah untuk berpuasa Arafah, maka itu yang mendatangkan sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Karena Arafah tidak dapat mengampuni dosa kita. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya, mengatakan tentang orang-orang yang mungkin ada orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah esok hari, kita tidak mampu ke sana. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, man lam yastati' an yaqifa fil Arafah falyaqif bihududillati allati Arafah. Siapa yang tidak mampu wukuf di padang Arafah, maka hendaklah dia wukuf, dia berhenti dengan batasan-batasan Allah yang dia ketahui selama ini. Dia hendaklah berhenti menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, boleh jadi kita yang ada di tempat ini tidak sedang wukuf di padang Arafah, boleh jadi kita lebih mulia daripada mereka yang sedang wukuf di padang Arafah. Karena Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya mengatakan, innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisuhu amaluhu. Sesungguhnya tanah yang suci tidak dapat mensucikan seseorang. Yang mensucikan seseorang adalah amalan-amalan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala.